Shalom, Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya menyambut yang di dalam ruangan ini, selamat pagi. Kemudian saya menyambut juga jemaat simpatisan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam ibadah minggu ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir yang dalam ruangan ini? Boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Ya, tentunya sudah jemaat yang setia, simpatisan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Dan mari kita mendasari ibadah kita pagi ini dengan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak untuk membuka dua kitab, ya ini bukan khotbah, ini bacaan awal ya, dua kitab. Yang pertama kitab Mazmur pasal yang kelima ayat 12. Ya. Mazmur 5 ayat 12 dan nanti yang kedua itu di Yesaya 41 ayat 10. Ya. Ya. Mazmur pasal yang kelima ayat 12 bunyinya demikian, kita baca bersama-sama dalam ruangan ini dan jemaat di rumah bisa mengikutinya. Mazmur 5 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kita buka satu kitab lagi, yaitu Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, kita akan membawa kita dalam doa ibadah pagi ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami bersyukur karena anugerah, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami, sehingga kami ada di dalam ruangan ini, kami ada di depan layar kaca kami masing-masing untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami dengan kesehatan. Kami bersyukur ketika kami harus melewati ujian, melewati pencobaan, melewati tantangan-tantangan hidup. Kami sungguh sangat percaya karenanya Engkau sebagai perlindungan dan naungan hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya kepada Engkau Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Isi hati-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara langsung hari ini. Kami bermohon kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami. Roh Kudus urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga setiap kami boleh berkenan di hati-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi sidang jemaat semuanya. Mari saya undang pada saat pagi yang indah ini kita akan bersukacita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan datang ke tahtanya, kita akan nyanyi, kita akan sorakan, kita akan muliakan Allah kita. Datang dan bertahta. Dengan mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, menentu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Biarlah pujian ini untuk kemuliaan saja. Silakan duduk kembali. Mari kita akan menyembah Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Mari kita akan bernyanyi bagi Allah kita. Mari kita muliakan nama Dia pada saat pagi yang indah ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita, kita akan menyembah Dia pada saat hari yang indah ini. Ini pujian kami ya Tuhan, nyanyi pujian bagimu ya Bapa. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Ini pujian kami ya Tuhan. Terimalah Bapa, pujian bagimu ya Tuhan. Tuhan, biarlah namamu saja yang selalu kami tinggikan. namamu besar
kita bangkit berdiri. Kita akan terus menyembah Tuhan. Kita akan datang pada saat ini. Kita tidak usah takut karena Dia ada bersama dengan kita. Kita tidak usah bimbang karena Dia ada di dalam kita. Kita tidak usah cemas karena Dia yang menjadi penghibur kita. Mari kita nyanyi haleluya pada saat pagi yang indah ini. Kita serahkan hidup kita kepada Allah kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari kita datang kepada Bapa kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
hebat. Mari kita bernyanyi haleluya pada saat pagi yang indah ini. Menyembah Dia dengan hati. Karena Dia sungguh Allah kita yang hebat. Amin. Lebih lagi ya Tuhan, ingin kami nyanyi haleluya ya Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapa kami memuji Engkau yang besar, yang bertakhta, Engkau yang maha kuasa. Dan tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Engkau. Dan kami mengaku bahwa kemuliaan-Mu sungguh dinyatakan di dalam Sang Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Dan Dia berkuasa di dalam hidup kami yang percaya kepada Dia. Bapa kami pagi ini mau mempersembahkan waktu ini kepadamu supaya Engkau memberkati firman-Mu. Penuhilah hamba-Mu dengan roh-Mu, berikanlah kami semua pengertian, perhatian, supaya kami fokus kepadamu. Selama Engkau bicara dari firman-Mu, kami serahkan waktu ini kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Sudah cukup umum sekarang zaman virus, mungkin sebagian orang nggak mau mendengar kata itu lagi. Itu patogen yang bisa menginfeksi setiap sel semua organisme yang hidup. Bukan hanya manusia, semua hewan, tumbuhan, malah sampai bakteri. Di dunia sudah diketahui ada lebih dari 6.000 jenis spesies virus yang sudah diselidiki dan digambarkan dengan detail. Tidak ada tempat termasuk di rumah kita ataupun ruangan ini yang tidak ada virus. Virus ada di mana-mana. Sejak sebelum kita semua lahir. Padahal sekarang banyak orang takut pakai masker secara terpaksa. Kita dihantui di mana-mana oleh virus. Dan banyak orang masih takut. Takut sakit, takut mati. Dan apakah itu layak kita yang percaya kepada Yesus, kepada Allah yang maha besar seperti kita puji tadi, apakah layak kita takut, cemas? Pasti banyak kita masih cemas. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan dan kecemasan? Bukan hanya mengenai virus atau apa saja, karena sebagai manusia, kapan saja kita bisa mati. Kematian menghantui kita jauh lebih dari virus ini. Jawabannya mari kita melihat dalam Mazmur 27. Mazmur 27. Ini Mazmur ditulis oleh Daud.
agak mungkin saat dia diancam banyak lawan, musuh. Dia sungguh tahu rasanya. Mazmur 27, saya akan baca ayat ganjal, minta Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kehadiran Allah adalah tempat perlindungan kita. Mengingat ini, kehadiran Allah adalah tempat perlindungan kita. Namun, kita mau bertanya mengenai firman ini, apa bisa menjadi ancaman kepada kita? Kita bisa melihat dalam ayat 1 sampai 3. Daud, seorang prajurit, orang yang berani, kita mengingat, mungkin kita semua sudah tahu cerita mengenai dia. Waktu dia masih muda, dia membunuh Goliat yang orang raksasa. Seluruh tentara Israel takut Daud, orang yang masih muda, bisa membunuh dia. Tetapi Daud, sebagai manusia, justru seperti kita, bisa merasa takut. Bisa. Ternyata itu jelas dari Mazmur ini. Ada penjahat, ada lawan, ada seteru, ada tentara. Bisa ada ancaman besar. Bagaimana dengan kita? Sakit, penyakit. Bisa akibat kecelakaan, kematian, virus. Padahal sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara, pasti setiap kita pernah kena flu. Yang berarti kita pernah kena virus yang mirip COVID-19. Namun seperti ayat yang kita baca tadi, Yesaya 41, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagaimana ayat ini dari Perjanjian Lama masih berlaku?
sama sekali seperti janji Yesus memberi kepada kita. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Namun mau bertanya, saudara-saudara, apakah COVID-19 ini ancaman begitu besar? Atau apakah berita yang kita dengar selama ini dibesar-besarkan justru dengan maksud supaya sebanyak orang mungkin takut? Bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Siapa belakangnya? Kalau harus sebut satu orang, iblis. Iblis mau supaya kita takut. Bisa ada maksud lain juga supaya penguasa, pemerintah makin besar kuasanya atas orang. Baik di Indonesia, di Amerika, atau di mana-mana. Memang protokol kita harus patuhi. Tetapi jelasnya ada unsur intimidasi. Apalagi mengenai gereja dan jemaat. Ada kuasa yang begitu besar, kita bisa melihat sungai yang arusnya deras. Pernah merasakannya? Kalau kita menginjak sungai itu, apalagi dengan kedua kakinya, bisa seperti kita akan terbawa. Berita mengenai COVID ini justru seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan iblis sedang menampi kita dan iman kita. Apa kita tunduk kepadanya? Dan ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi mengenai kesehatan. Harus menjaga kesehatan, kita mendengar terus-menerus selama ini. Dari mana ide itu? Karena itu bukan dari firman Tuhan. Bukan. Dari budaya, itu pikiran manusia, mungkin dari dunia barat. Untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudara itu justru menjadi berhala. Allah lain di dalam hati kita. Dan untuk banyak orang sudah jelas, sudah jadi begitu. Karena kesehatan justru bisa mengalahkan hati yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu yang terjadi kepada banyak orang. Sebaliknya, kehadiran Allah adalah kota benteng kita. Jangan sampai menjaga kesehatan menjadi alasan kita tidak menaati firman Tuhan. Orang dulu selalu kalau ada pilihan untuk tunduk kepada pemerintah atau tunduk kepada firman, mereka memilih menaati firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Poin yang kedua, setelah kita sudah menetapkan kehadiran Allah adalah kota benteng kita, karena itu pilihan, itu fokus Daud dalam ancaman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebaliknya mencari kehadiran Allah itu? Jawabannya dalam ayat 4 dan 5. Mari kita melihat lagi. Setelah Daud menceritakan ancaman terhadap dia tidak takut, apa jawabannya? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Respon Daud terhadap ancaman. Dia mau masuk kehadiran Tuhan. Dia mau masuk rumah Tuhan, baiknya, kemahnya, pondoknya. Bagaimana kita mengartikannya? Kadang ini enggak jelas. Bapak, Ibu, Saudara, gedung ini bukan bait Allah. Gedung dibangun manusia bukan bait Allah. Dulu ada satu di Yerusalem.
Fokus orang Israel menyembah Tuhan di bait Allah. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi bait Allah. Lebih jelas lagi, gereja jemaat yang menjadi bait Allah. Seperti dikatakan dalam Efesus, jemaatnya yang adalah tubuhnya. Oleh sebab Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita yang percaya kepadanya, ketika kita berkumpul sebagai jemaat dan menyembah Dia, Yesus sungguh hadir. Ini seharusnya menjadi tempat perlindungan terhadap semua ancaman yang ada, termasuk kematian. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan bergabung menyembah Dia. Bisa ada gambaran dalam hidup, walaupun tidak biasa, benteng. Ini masih ada. Mungkin saya sendiri belum melihat langsung, tapi sudah ada gambaran benteng, kota benteng seperti ini menjadi tempat perlindungan kalau ada ancaman. Orang lari ke dalamnya. Dulu Yerusalem ada tembok besar keliling Yerusalem supaya orang yang tinggal di situ bisa lari, tutup pintu supaya lawan tidak bisa masuk. Demikian pula kehadiran Allah adalah tempat perlindungan bagi kita yang percaya. Yesuslah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Dia. Dan Dia membuktikan kuasanya dan kasihnya kepada kita dengan menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya seperti kita. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, berarti kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Dia, dikuburkan dan dibangkitkan bersama Dia, supaya kita bisa melihat dan memikirkan apa Dia perbuat yang penting dalam dunia ini, mati untuk dosa kita, bangkit pada hari ketiga, kita diikatkan dengan Dia supaya kita menjadi satu dengan Dia. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kehadiran Yesus menjadi kota benteng kita. Tubuh Kristus yang kita sudah jadi bagiannya hanya berarti saat berkumpul. Paling sering di Perjanjian Baru. Gereja, jemaat berarti yang lokal. Dan saat yang berkumpul dan hidup bersama. Jadi ibadah online, saudara-saudara, bukanlah ibadah. Itu palsu. Memang sementara ini harus ada pengganti karena sementara banyak orang tidak boleh datang. Tetapi sekarang kebanyakan kita boleh. Kata 1 Korintus, sebab pertama-tama aku mendengar, ini perkataan Paulus, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaah. Apa artinya? Ketika berkumpul itu berarti berjemaat. Itu hal yang penting. Kalau tangan atau kaki kita dibuang, dipisah, dari tubuh kita bisa berfungsi. Mati. Sama dengan tubuh Kristus. Kalau tetap terpisah, tidak bergabung, tidak berkumpul, tidak hidup. Tidak bisa berfungsi. Kata Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau kita seandainya kita mengabaikan kesempatan ibadah langsung sebagai jemaat, berarti kita mengabaikan Yesus Kristus. Mau?
fungsi hidup gereja hanya bisa jadi saat berkumpul. Itu alasan 40 kali dalam perjanjian baru kata saling ada dalam perintah atau seorang terhadap yang lain seperti perintah Yesus. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bisa kita saling mengasihi melalui Zoom? Enggak, tak mungkin. Kita harus bergabung supaya langsung kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman. Kehadiran Allah adalah tempat perlindungan kita. Namun, mengapa? Mengapa ibadah langsung menjadi perlindungan itu? Daud menjawab itu dalam ayat 4 sampai 10. Apa Daud minta? Apa dia ingin? Apa dia rindukan? Dia di rumah Tuhan. Seumur hidupku bukan hanya untuk saat. Itu kerinduan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan. Itu menjadi kehendaknya dan itu menjadi hal yang menghiburkan dia, menguatkan dia. Ini rencana Allah dari dulu. Mengingat manusia pertama. Di mana manusia pertama dulu? Taman Eden namanya. Tempat yang indah, yang sempurna. Dan apa yang istimewa dalam hubungan manusia dulu dengan Allah yang berbeda sekarang? Manusia dulu bisa mendengar suara Tuhan, bisa bicara langsung dengan Dia. Karena Allah hadir di Taman Eden. Kadang Taman Eden malah disebut Taman Allah. Namun apa yang terjadi? Karena manusia memberontak, tidak menaati firman, dia ambil pengetahuan yang tidak layak diterima, lalu diusir dari Taman Eden, dari kehadiran Allah. Sudah? Sudah selesai? Itu akhir cerita? Tidak. Karena Allah berjanji dia mau mengembalikan, mau memulihkan manusia kepada kehadirannya. Itu alasan waktu Yesus baru lahir, pengumuman malaikatnya bersabda, mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat menjadi anak Allah. Itu identitas utama kita yang percaya kepada Yesus. Nomor satu, bukan saya orang keturunan Inggris atau orang Jawa atau orang Tionghoa. Identitas kita yang percaya kepada Yesus adalah kita anak Allah. Kita ada Bapa di surga yang mengasihi kita. Dan sebagai seorang Bapa, dia memelihara, dia menjaga kita seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Dan arti kehadiran Allah belum sepenuhnya digenapi. Allah hadir bersama dengan kita apalagi melalui firman-Nya. Tetapi penggenapannya tunggu akhirat. Dijanjikan, digambarkan dalam Wahyu 21, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kehadiran Allah. Apakah kita sungguh merindukannya? Itu satu alasan mengapa ibadah langsung penting menjadi perlindungan kita. Alasan kedua, karena keindahan Tuhan. Ayat 4. Kata Daud, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebenarnya kemurahan lebih tepat diterjemahkan keindahan. Allah yang mulia, yang menciptakan segala sesuatu, mengartikan segala sesuatu yang indah. Karena Dia sendiri indah. Namun, apa keindahan Tuhan? Kebesarannya, kekuasaannya. Karena tidak ada yang lebih besar, lebih mulia daripada Dia. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Tinggi, dan Yesus Kristus ada dalam semuanya. Hanya Dia yang kekal, Dia yang mulia, Dia yang layak dipuji, disembah. Hal yang menakutkan kita tidak. Manusia hanya bisa puas di dalam Yesus Kristus itu. Kata Yesus mengenai Yesus dalam Kolose, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa implikasinya? Kita yang percaya kepada Yesus diciptakan untuk Dia, Yesus. Bukan untuk diri sendiri. Janji Yesus, akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Dia mengundang kita untuk menikmati kepuasan jiwa. Kata John Piper, pendeta John Piper, Allah paling dipermuliakan asal kita paling dipuaskan di dalam Dia. Jadi pilihan kita, apakah kita puas dengan Yesus? Cari kepuasan seperti Daud melihat menikmati bait Allah. Karena dia menikmati Allah sendiri. Maka kita diciptakan untuk menikmati keindahan Allah, Tuhan, Yesus Kristus. Lebih dari semua hal yang lain. Termasuk kesehatan, kenyamanan, keamanan. Dan alasan ketiga, selain karena kehadiran Tuhan dan keindahan Tuhan, karena penerimaan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dalam ayat 9-10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ekspektasi Daud. Jauh hari sebelum Yesus datang, Dia akan diterima oleh Tuhan. Terlebih lagi kita zaman sekarang ini. Kata Yesus, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kalau kita datang kepada Yesus Kristus, menyerahkan tunduk kepada Dia, mencari kepuasan di dalam Dia, Dia tidak akan menolak kita. Penyambutan Allah kepada kita untuk masuk ke hadirannya telah dibuka lebar-lebar oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kata firman dalam Roma, oleh karena kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Banyak kita sudah tahu undangan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kekhawatiran, ketakutan, datang kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Dalam fokus yang cukup sempit dan sederhana, utamakan ibadah langsung. Saudara-saudara, apa respon Daud ketika dia merasa terancam?
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan, keindahan Tuhan dan menikmati baiknya. Keinginannya diam di rumah Tuhan. Artinya bagi kita suruh menjawab. Bukan gedung, gereja, jemaat saat berkumpul. Walaupun dulu di Bait Allah itu gedung, sekarang bukan lagi. Kita sebagai orang yang percaya saat berkumpul ada kediaman Allah melalui Yesus Kristus. Efesus bersabda, di dalam Dia yaitu Kristus, kamu yaitu jemaat di Efesus yang relevan bagi kita di sini. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jemaat gereja adalah tubuhnya, kediaman Allah melalui roh. Kita sudah melihat bahwa gereja tubuh Kristus hanya berarti saat berkumpul, melakukan perintah, ajaran Yesus, seperti saling mengasihi, saling menasihati. Apa implikasinya? Ibadah online bukanlah ibadah. Tidak ada gereja, tidak ada arti jemaat online. Tubuh Kristus haruslah tetap satu utuh. Memang ada sebagian orang tidak boleh masuk karena protokol ditetapkan pemerintah. Tetapi jika kita boleh ibadah langsung, tetapi milih untuk tidak ikut, berarti kita mengabaikan tubuh Kristus. Karena jika nonton online, berarti kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan yang istimewa ketika kita bergabung. Tidak bisa kita saling mengasihi, saling mendorong, saling menasihati. Sekali lagi, dari Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ampunilah kami Tuhan, karena kami selama ini mengabaikan, sebagian kami mengabaikan firman-Mu, mengabaikan kehadiran-Mu saat kami sebagai jemaat berkumpul. Bapa kami juga mengaku ketakutan, kekhawatiran, kecemasan selama masa ini yang susah. Ampunilah kami. Bapa kami berdoa supaya kami bisa menjadi orang yang setia kepadamu karena kami merindukan kehadiran-Mu. Kami rindu bergabung dengan jemaat yang adalah yang paling mulia, tubuh Kristus. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa tahu bagaimana hidup selama zaman yang susah ini. Tolonglah kami untuk membuang semua ketakutan dan percaya tetap kepadamu sebagai yang berkuasa. Engkau yang maha kuasa, bukan pemerintah, bukan virus, bukan kematian. Engkaulah yang maha kuasa. Dan kami mau percaya, mau tetap setia kepadamu setiap saat. Biarlah berkat-Mu meliputi jemaat ini, gereja ini, supaya berkembang lagi. Bapa kami berdoa supaya Engkau tetap melindungi yang ada kelemahan fisik, yang ada sakit, yang penyakit bawaan, supaya mereka tetap dilindungi. Dan sekalipun kami kena virus ini atau penyakit lain, kiranya selama semuanya kami dikuatkan, tetap percaya memuji nama-Mu sampai nafas terakhir kami tetap menyembah memuji nama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Mari sidang jemaat kita akan meresponi firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Kita nyatakan Tuhan inilah hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia untuk menjadikan kita menjadi terangnya di tengah kegelapan dunia, supaya membawa bangsa-bangsa ini kepada Tuhan Allah kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kita akan mendengar renungan pada saat pagi yang indah ini. Firman Tuhan yang luar biasa, kita diberkati, yang mengingatkan kita kembali bahwa persekutuan itu penting sekali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus, kita harus bersatu, saling menguatkan, meneguhkan di dalam baitnya, yaitu di gereja ini. Ya, gereja terus akan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk beribadah bersama. Ada beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat, ya. Yang pertama, ya, ibadah minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 dilaksanakan secara langsung di gereja ini, ya. Juga dengan live streaming. Jadi dimulai pas jam 9, ya. Nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Immanuel. Kemudian berikutnya, kapasitas gedung kita ada 80, jadi silahkan sidang jemaat boleh konfirmasi kehadiran, ya, untuk datang, ya. Sidang jemaat bisa mengikuti layanan ibadah juga minggu depan melalui live streaming di channel-channel gereja kita yang sudah ada di YouTube, kemudian di Facebook dan di IG. Lanjut. Lanjut. Ya, persembahan dan persepuluhan kita, Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bisa dikumpulkan di rumah yang mengikuti live streaming, kemudian dibawa ke gereja, diserahkan ke kantor tata usaha, ya. Itu dibuka kantornya hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian persembahan dan persepuluhan juga bisa ditransfer lewat BCA, dan ini ada beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh gereja untuk jemaat supaya jemaat bisa memberikan persembahan, ya, dengan scan barcode
QRISE melalui aplikasi di bawah ini. Ada yang Oppo, ada yang GoPay, ada Nobu dan lain sebagainya ya, MyBank dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Next. Ya. Sebagai gembala saya terus menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk tetap mentaati peraturan pemerintah ya. Karena pemerintah juga ditetapkan oleh Tuhan, tetapi juga yang utama kita harus mentaati firman Tuhan tentunya ya. Melalui COVID-19 ini kita tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan. Ya tadi sudah disampaikan oleh hambanya, jadi jangan sampai itu justru membelenggu kita sehingga kita tidak mentaati firman. Tetapi kita juga harus berhikmat supaya dengan adanya virus yang membahayakan ini kita juga boleh terlepas, tetap menjaga kesehatan. Next. Doa bersama ya, di gereja kita ini memberikan layanan untuk kita doa bersama setiap malam ya. Kita berdoa bersama ya. Ya seluruh jemaat ya berdoa bersama. Ya, berdoa secara serentak setiap malam pukul 21 ya. Pokok-pokok doa dikirim melalui WA group. Next. Ya. Kita mengucap syukur karena telah terbentuknya panitia formatur ya. Panitia pencalonan atau panitia formatur yang akan mempersiapkan dan mengusulkan kepada jemaat melalui angket pelayanan nama-nama yang telah diusulkan oleh setiap organisasi dan panitia gereja untuk pengurus baru gereja masa bakti 2020-2022. Nah sekarang sedang diadakan penjaringan melalui organisasi dan kepanitiaan. Bapak Ibu seluruh sidang jemaat masuk di dalam grup dan nanti bisa memilih, mencalonkan ya, mencalonkan di sana ya. Kemudian pemilihan calon pengurus baru gereja akan dilakukan secara online ya, dari link resmi panitia pencalonan yang akan diberikan melalui WA grup gereja. Next. Ya. Jadi sebelum masuk ke ucapan ulang tahun saya mau perjelas kembali. Jadi ada jadwal, ada schedule yang dilakukan oleh panitia pencalonan atau formatur. Jadi dalam minggu-minggu ini sampai batas minggu pertama bulan September nanti, jadi penjaringan melalui organisasi dan kepanitiaan. Jadi silahkan organisasi-organisasi BBI, PBI, sekolah minggu, ya itu organisasi ya. Ya, kemudian PKMB itu memilih 2 calon, ya, memilih 2 calon. Kemudian yang kepanitiaan ada panitia sosial, panitia musik, panitia acara, panitia inventaris dan lain sebagainya. Ya, memilih 2 calon juga. Kemudian nanti panitia formatur akan mengusulkan 1 calon. Nah setelah genap masing-masing itu 3 calon, itu. Misalnya ketua PKMB ada 3 calon, ketua WBI ada 3 calon, ketua PBI ada 3 calon. Nanti akan disampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Secara online jemaat akan memilih di antara 3 itu 1 orang untuk diberikan kepercayaan, didukung, didoakan untuk menjadi pengurus gereja ini, pengurus perancang periode 2020-2022 ya. 1 periode 2 tahun. Ya, jadi silakan jemaat memilih siapa yang dipercaya. Tentunya adalah jemaat yang loyalitas, jemaat yang memiliki kehidupan yang baik, yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang loyal terhadap gereja ini, yang mengerti juga tentang organisasi gereja ini, dan yang mengasihi Tuhan tentunya. Jadi kita tidak hanya memilih, asal memilih, tetapi berdoa terlebih dahulu sebelum nanti panitia memberikan angket melalui online supaya kita tidak salah memilih. Ya, jadi tidak ada rekayasa, tidak ada unsur senang ataupun kekeluargaan, itu secara demokrasi. Ya, saya pikir itu supaya kita lebih jelasnya dan seperti itu. Baik, yang berulang tahun tolong ditayangkan. Yang pertama, Saudari Esther Eka Pratiwi, selamat berulang tahun. Yang kedua, tanggal 24, Ibu Christine Kurniani, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur selalu. Kemudian, tanggal 25 Agustus, Ibu Esther Indahsari, selamat berulang tahun Ibu. Kemudian tanggal 26 Agustus, Wel Murdania Sega, selamat berulang tahun Murdania.
Kemudian tanggal 27 Agustus Ibu Maria Linawati. Ibu Maria selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Lanjut. Ya, tanggal 27 Agustus ya Pak Logimaso J. Pedro Sinaga. Pak Pedro selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 28 Agustus Ibu Nilawati. Doa kami panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Dan yang terakhir Saudari Christina Florentin Saveria. Christina, Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun. Bapak Ibu sekalian, inilah warta gereja kita dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sidang jemaat yang di dalam ruangan ini dan kita akan akhiri dalam doa. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Firman-Mu hari ini sungguh luar biasa, meneguhkan kami kembali bahwa kami memiliki perlindungan, kami memiliki kekuatan, kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Kami tahu bahwa sekarang seluruh dunia ditakut-takuti dengan adanya virus. Memang virus itu mematikan, tetapi kami punya Tuhan yang menjadikan perlindungan kami. Tuhan juga akan menolong kami agar kami bijak, agar kami berhikmat menjalani kehidupan, sehingga kami boleh tetap dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan lindungi dan sertai bangsa Indonesia, pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Habib serta jajaran para menteri, kepala daerah, anggota DPR pusat maupun daerah, pemerintahan sampai ke desa-desa. Tuhan memberkati sehingga bangsa ini boleh dibawa berjalan menuju kehidupan yang takut akan Tuhan, yang diberkati juga secara jasmani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat ketika ada yang lemah fisik, yang mengalami sakit bawaan. Tolong Tuhan, kami mohon kemurahan daripada Engkau. Engkau tidak hanya perlindungan kami, tetapi Engkau juga penyembuh kami. Tuhan, katakan sepatah kata bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, maka dia akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang telah kami sebutkan satu persatu namanya. Mari Bapa, lindungi sertai berkati mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pendidikan, semua dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Bapa, kami bersyukur karena jemaat juga boleh diberkati, sehingga mereka boleh setia mengembalikan persembahan maupun persepuluhan, baik melalui pemberian secara langsung maupun melalui sarana yang telah disiapkan oleh gereja. Kami percaya apa yang kami tabur biarlah mempermuliakan nama-Mu, terutama hati kami persembahkan demi hormat kemuliaan Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu, pulanglah, beraktivitaslah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, kiranya senantiasa tetap tinggal di dalam setiap kehidupan saudara, menyertai-Mu, melindungi-Mu, dan membawa-Mu menuju kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berkasa perbuatanmu, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
Yang jemaat di ruangan ini silahkan untuk duduk dan bersaat duduk kembali. Dan jemaat Tuhan yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah Minggu. Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,